kemarin WA nih. Dita Nuraisyah. Halo, Dita Nuraisyah 2020 semester 3 ya? Dita? Oke. Kak, Gimana? Udah submit di Google Classroom? Oh, ya udah. Kak, Wih, mantap. Gimana kendalanya kemarin? Bisa Hmm, yang muncul 16 baris itu bisa ya lihat. dibantu sama Kak Weh, Martana itu. Martano, lagi-lagi Martano. Nesa nggak ada membantu ini. Bukan comment rider, Pak. Ternyata Martano adalah pahlawan kelas ya, bukan Nesa ya. Ya. Oke deh, sip deh. Kalau udah submit ya, udah tenang ya. Nesa nggak ada membantu ternyata ya. Oke ya, kalau sudah sebentar kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang saya lap materi bentar. Saya akan share screen. Nanti kalau saya disconnect keluar dari Google Meet, mohon maklum ya. Tapi tenang aja, Nesa juga jadi host, jadi Meet-nya akan tetap jalan. Saya present. Oke, jadi hari ini saya akan sharing bagaimana nyadap password dengan Telnet. Pokoknya pelajaran kita tuh pelajaran yang kriminal gitu pokoknya. Ya, jadi kalau kemarin kita mencoba untuk membobol website, itu pakai webnya kita sediain DVWA, lalu kita ngirim paket ditahan di tengah pakai Boop Suite, lalu paket itu dimodifikasi, dikirim lagi brute force pakai Hydra. Itu jadi UTS kemarin. Sekarang kita main yang mirip ya, jadi mencari username dan password, tapi ini lebih simple. Lebih simple, jauh lebih simple ya. Jadi kalau ada yang trauma, jangan trauma dulu. Ya, jadi menyadap pada jaringan, kita bicara jaringan ya, LAN, WiFi seperti itu, dapat dilakukan jika paketnya tidak dienkripsi. Saya laser dulu. Nah, nih. Kata kuncinya ini. Jadi kalau saya misalnya di WiFi Sticky mengakses M-banking, ya. Lalu saya nginputin password M-banking saya. Biasanya tidak mungkin bisa diambil karena paket saya dienkripsi. Artinya dikunci. Jadi password M-banking saya tidak telanjang tanda kutip. Ya, jadi hackernya masih susah untuk tahu walaupun dia dapat password saya. Nah, paketnya ini yang akan kita demokan sebentar, yang akan saya contohkan adalah paket yang tidak dienkripsi. Jadi paketnya memang telanjang, paketnya memang terbuka gitu ya. Ya. Lalu berada pada satu jaringan dengan korban. Ya, juga kalau tidak ketahuan. Ya, jadi sebentar saya akan demokan gimana mesin saya di Linux, ya di Linux pakai WiFi sticky akan mengirimkan username dan password lalu ada yang nangkep. Kayak gitu kira-kira. Nah, di sini kita kenalan sama yang namanya Telnet, kepanjangan dari Telecommunication Network. Ya, jadi ini adalah sebuah protokol. Kalau protokol itu jalur ya, jalur komunikasi yang digunakan pada internet atau jaringan lokal ya. Nanti dia berbasis teks interaktif atau berbasis command prompt atau di Linux yang namanya terminal gitu ya. Jadi Telnet ini jalannya di CMD, jalannya di terminal. Lalu Telnet akan kita gunakan untuk apa namanya? Untuk login username passwordnya. Jadi nanti di Telnet. Lalu nanti yang nangkep adalah si Wireshark. Ya, Wireshark ini free open source packet analyzer. Ya, jadi dia bisa analisis protokol. Nah, Telnet itu tadi kita bilang adalah protokol. Jadi Wireshark ini akan ngintip, ngendus, ya. Jadi memata-matai, memantau, melihat semua paket-paket yang lalu lalang di jaringan. Kayak gitu kira-kira. Jadi Telnet itu ibaratkan DVWA-nya, Wireshark ini ibaratkan Hydra-nya. Kayak gitu. Kayak gitu, ya. Ini saya bicara kayak gini semoga enggak trauma dengan DVWA. Nah, persiapannya kayak gini, dua komputer atau dua mesin bisa pakai VirtualBox. Ya, korban dan penyerang bahasanya. Ya, berada pada satu jaringan. Ya, kalau tidak pakai dua laptop bisa pakai VirtualBox di setting bridge. Korbannya terinstall Telnet, korbannya. Penyerangnya juga terinstall Telnet dan Wireshark. Ya, nanti skenarionya adalah Wireshark akan menangkap username dan password yang digunakan pada Telnet. Oke, gitu dulu. Nah, langkah-langkahnya seperti ini.
Jadi ada dua mesin, ya. Yang pertama misalnya memiliki IP address 192.168.18.246, itu adalah komputer korban. Komputer penyerangnya memiliki IP address 192.168.18.249. Jadi sudah berada pada satu network. Saya bisa speaker notes, nggak bisa coret-coret kalau Google gini ya. Oke. Ya, lihat IP-nya di sini. Jadi ini IP komputer korban 192.168.18.246. IP komputer penyerang adalah 192.168.18.249. Ini adalah IP kelas C yang sudah berada pada satu network. Jadi bisa ngeping, sudah saling terkoneksi ya, korban dan penyerangnya. Nah, jalankan telnet pada komputer korban. Jadi jalanan telnetnya simpel aja, ketik telnet, enter, udah running. Nah, jadi komputer korban sudah hidup telnetnya. Sekarang kita tinggal koneksikan dengan komputer penyerang. Nah, sebelum jalankan telnetnya, di komputer penyerang kita jalanin WireShark. Ya, WireShark ini yang akan mengendus tadi, melihat semua paket, ya, mengcapture semua paket berada pada jaringan. Kita pilih interface-nya, kalau di laptop saya pakai ETH0 Ethernet yang pertama, karena laptop saya cuma ada satu interface jaringan saja. Jadi laptop saya cuma ada WiFi saja, tidak ada colokan LAN-nya. Ya, colokan WiFi di laptop saya dikenali dengan ETH0. Jadi saya pilihnya adalah ETH0. Lalu berikutnya kita sudah jalankan telnet pada korban, kita sudah jalankan WireShark pada penyerang. Ya. Lalu sekarang jalankan telnet pada komputer penyerang. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Ya. Jadi ini komputer penyerang kali add kali. Ya. Username-nya kali, nama komputernya juga kali. Ya, saya ketikkan telnet 192.168.18.246. Ini IP komputer korban. Ya, lalu dia mencoba connect, trying ini connected. Ya, connected. Jadi sudah connect antara komputer penyerang dan komputer korban menggunakan telnet. Perbedaannya adalah jika dia sudah connect, ya, jika dia sudah connect, username kali dan komputer kali ini ganti nama. Ya, sesuai dengan nama korbannya, Andika @Andika. Jadi yang awalnya terminalnya atau command prompt-nya adalah komputer penyerang, ya sekarang sudah connect menjadi komputer korban. Ya, di sini kita bisa jalankan perintah, ini perintah di Linux untuk melihat folder, ketiknya dir directory. Ya, dari komputer penyerang saya bisa melihat folder-folder komputer korban. Ya, kayak orang nge-remote. Kayak orang nge-remote tapi versi CMD-nya. Ini folder-folder saya yang di komputer korban, tapi command prompt-nya adalah milik komputer penyerang. Kayak gitu ya, semoga nggak bingung ya. Nanti ada versi demonya. Sebentar saya demokan. Sebentar, sorry. Nah, ini jika login telnet berhasil, kita dapat melihat perubahan akun. Jadi yang awalnya adalah username kali di komputer kali, menjadi username Andika di komputer Andika. Kayak gini. Awalnya kali @kali, login telnet, ini IP korban, dikoneksikan. Sudah bisa masuk saya bisa nge-remote komputer korban dari command prompt-nya komputer penyerang. Kayak gitu. Lalu ya udah, kalau udah connect, saya tinggalkan telnet, saya kembali ke WireShark. Kembali ke WireShark, saya melihat beberapa paket yang tertangkap. Ya, jadi WireShark ini melihat semua paket yang lalu lalang di jaringan itu. Ya, nanti gambarnya seperti ini. Ya, kelihatan paket telnet, paket protokol telnet. Lalu saya klik sembarang aja paket telnetnya, yang ini yang ada tulisan telnet, saya klik sembarang aja. Klik kanan, lalu klik analyze, follow, kemudian TCP stream. Ya. Nah, udah kelihatan username dan password saya. Ada yang bisa lihat username dan passwordnya? Jadi untuk login ke komputer korban pakai username dan password, di layar ini sudah kelihatan username dan passwordnya. Ada yang bisa lihat? Boleh bersuara. Saya 12345 Pak. 123456 adalah passwordnya. Username-nya apa?
Andika Oke. Ya, jadi kalau mau masuk ke komputer korban, untuk login ke komputer korban, saya bisa sniffing ya. Jadi saya bisa endus-endus lewat WireShark. Ya, bisa login lewat WireShark. Saya pantau aja, lalu saya klik follow, analyze TCP stream. Kelihatan dah login dan passwordnya. Jadi ini contoh ya, ini contoh. Ntar saya demokan video kayak gimana prakteknya. Ini contoh paket yang telanjang. Telanjang itu nggak dienkripsi. Jadi saya dapat ya udah kelihatan apa yang dipakai login. Nah, kira-kira kayak gitu analoginya kalau ada kejadian di publik yang misalnya wifi umum. Ya, kalian login di McD, kalian wifi-an di mana, di Starbucks gitu ya. Lalu misalnya kalian melakukan apa? Login sosial media, misalnya transfer Shopee Pay. Ya, kalian kan ngetik sesuatu. Ketikan kalian itu akan lalu lalang di jaringan itu. Kalau ada orang yang cukup jahil, dia buka WireShark, dia follow, ngerekam, menangkap semua paket. Lalu kalau dia punya niat, dia cariin satu-satu, udah bisa ketahuan apa yang kalian ketik. Lumayan ya kalau ada email atau email dan password lewat. Ya, kalau ada nomor ATM lewat, kayak gitu. Ntar demonya. Nah, catatannya adalah tentu saja nggak segampang tadi gitu ya. Yang tadi itu adalah untuk academic purpose, untuk tujuan pembelajaran. Ya, menyadap di dunia nyata tentu jauh lebih susah karena paketnya dienkripsi. Nggak telanjang kayak gini. Ya, jadi ini kan langsung jelas banget. Ya, nanti bisa aja dia berbentuk di kriptografi, bukan kriptografi, dienkripsi ya. Jadi dia bentuknya nggak kayak gini, di hashing segala macam. Jadi bentuknya masih auran kayak gitu, nggak telanjang kayak gini. Ya, catatannya adalah tentu saja di dunia nyata jauh lebih susah karena ada paket dienkripsi, serta zaman sekarang orang-orang udah nggak pakai telnet lagi. Ya, orang-orang nggak pakai telnet lagi. Telnet kita pakai di kuliah ini untuk tujuan pembelajaran. Ya, kalau orang pakai telnet di dunia nyata berarti dia sudah cukup gila. Ya, ya, dia udah cukup gila. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang 2021 masih pakai telnet berarti dia memang pengen diretas. Gitu. Serta perlu kesabaran yang ekstra untuk menyadap di dunia nyata. Oke, kayak gitu. Sebentar. Oke ya, 44 orang. Sekarang saya ke sini.